Nah, ada satu pertanyaan nih yang disampaikan dari teman-teman seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Orang Kristen itu kan harus sekali untuk selamanya dalam pernikahan kudus, pernikahan dalam gereja itu maksud saya ya. Nah, terus ketika dalam pernikahan itu orang Kristen tersebut bercerai, memisahkan diri, ya, memisahkan diri karena masing-masing menginginkan hal yang sempurna. Suami menginginkan hal yang sempurna, istri menginginkan hal yang sempurna, sehingga dua karakter ini sama-sama menginginkan hal yang sempurna sehingga terjadilah perceraian. Nah, masalahnya di sini, setelah mereka bercerai, ternyata si suami tidak mendapatkan orang yang sempurna tersebut. Si istri juga tidak mendapatkan orang yang sempurna, karena orang yang sempurna yaitu orang pihak ketiga yang berhasil mengecoh mereka itu ternyata tidak seindah bayangan. Jadi intinya mereka setelah mereka berpisah atau bercerai, ternyata mereka masing-masing tidak menemukan apa yang mereka impikan, ada orang sempurna. Ya, jadi kenyataannya itu song dari sebelum-sebelumnya ketika mereka masih dalam pacaran atau bagaimana. Intinya ketika mereka sudah berpisah, sudah bercerai, si suami dan si istri tersebut masing-masing sama-sama tidak mendapatkan orang yang sempurna, orang yang mereka impikan, orang yang mereka dambakan, itu tidak ada. Jadi mereka sama-sama mengalami kegagalan karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, lantas bila hal ini terjadi sebagai orang Kristen, bagaimana respon kita ketika kita dimintain pendapat apa sih sebaiknya yang harus dilakukan? Apa respon kita sebagai orang Kristen ketika sudah terlanjur bercerai tetapi tidak mendapatkan orang sempurna? Ya, itulah manusia itu memiliki berbagai macam karakter, memiliki berbagai macam sifat. Sifat manusia itu ya salah satunya adalah tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Sudah berhasil, sudah memiliki, contohnya memiliki satu toko, punya pikiran pengen mengembangkan lebih besar lagi. Akhirnya memiliki 2 toko, sudah memiliki 2 toko, pengen lebih lagi. Akhirnya bisa memiliki 3 toko dan seterusnya. Ada lagi yang sudah karirnya mungkin sudah naik, jabatannya naik, terus pengen terus, tidak pernah merasa puas. Sama halnya dengan memilih pasangan. Sebenarnya kalau kita sebagai anak Tuhan itu tentu sudah pasti sebelum masuk ke jenjang pernikahan itu, pada saat pranikah pasti sudah dijelaskan oleh gembala kita masing-masing di tempat kita beribadah masing-masing, bagaimana nantinya bila berumah tangga itu pasti sudah ada istilahnya pelajaran pranikah. Nah, itu tiap masing-masing tidak sama, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya. Nah, di situ si gembala itu pasti memberikan pelajaran bagaimana bila terjadi konflik antara suami dan istri, bagaimana nantinya supaya bisa bertahan. Nah, kalau ini kayak tadi contohnya sudah terjadi pisah karena tidak pernah merasa puas, pisah akhirnya dengan yang lain juga pasti tidak puas, dan akhirnya dua-duanya mengalami hal yang sama, yaitu tidak mendapatkan hal yang mereka inginkan. Jadi tidak mengalami kepuasan. Iya. Dunia ini. Iya, jadi intinya di sini tidak ada seorang pun atau satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Ingat,
tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Pasti memiliki kekurangan masing-masing. Si A kekurangan dalam hal ini, si B kekurangan dalam hal itu. Pasti ada kekurangannya. Jadi sebagai pasangan Kristen, pasangan yang takut akan Tuhan, apa sih yang kita lakukan agar supaya tidak terjadi gesekan dalam keluarga, agar supaya dalam keluarga itu tidak merasa saling tidak terpuaskan dan merasa mau menerima keadaan suami atau keadaan istri? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kita bicarakan baik-baik. Kita bicarakan yang enak-enak, yang pokoknya yang bisa menimbulkan tetap hubungan erat antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kalau kita berbicara suatu hal itu bisa membuat renggang hubungan. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi harus tetap berbicara supaya gimana hubungan itu tetap berjalan, beriringan erat gitu. Jadi intinya di antara dua-duanya, entah itu suami atau istri, harus saling mengasihi, Ya, harus saling mengisi. dan mensupport masing-masing. Iya, betul. Dan jangan dijadikan kekurangan itu sebagai kelemahan, tetapi baiklah kekurangan itu diisi dengan kelebihan yang ada, dan kita bisa menerima kekurangan pasangan kita masing-masing, sehingga ketika terjadi ketidakpuasan dalam berumah tangga, dalam menjalani kehidupan suami istri, itu dua-duanya saling mensupport, dan yang pasti harus saling berdoa, karena ada Alkitab yang menulis bahwa hai suami sayangilah istrimu, dan istri adalah hai istri hormatilah suamimu. Kalau kita mau menjaga ini, maka dijamin dalam sebuah keluarga itu akan terjadi rasa kasih sayang yang tidak pernah putus ya, tidak pernah berhenti, karena di dalam keluarga Kristus itu adalah contoh Kristus hidup dalam kehidupan kita. Adalah yang pertama adalah dari dalam keluarga. Jadi intinya seperti itu ya Pak, intinya. Jadi terus satu hal, jangan sampai kita menceritakan kelemahan-kelemahan kita kepada orang lain, karena itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Kalau pasangan kita memiliki kekurangan, pasangan kita memiliki kelemahan, ya hanya kita saja, kita berdua, kita dengan pasangan kita yang hanya tahu, orang lain tidak boleh tahu. Iya, demikian sedikit solusi yang mungkin bisa membantu buat sahabat saya yang menanyakan solusi keluarganya. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal tentang suami istri dan sudah terlanjur berpisah, alangkah baiknya CLBK kembali. Ya, betul. Kembali dan mulai awal, kembali mengingat masa-masa cinta mula-mula, seperti apa pertama kali dia mencintai istri atau pertama kali dia mencintai suami. Jadi ingat itu. Cinta mula-mula akan membantu pertumbuhan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, kembali mengingat kepada hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang baik, yang awal-awal kita menjalin hubungan itu bagaimana, keadaan mesranya, pokoknya ngomong ke hal-hal yang baik-baik, yang indah. Ya, seperti ini motivasinya malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.